Jadi kali ini gue lanjutin lagi mengenai pembahasan terakhir, yaitu 80 soal SKB CPNS Formasi Statistisi Hari Pertama gitu ya. Kemarin terakhir bahas nomor 41 ya, dan ini finishnya 80. Jadi kemungkinan gue bakalan buat 4 bagian, nggak sengaja 80 dibagi 4, enggak sengaja ya kan. Oke, langsung saja ke nomor 42 ya. Di nomor 42 dikatakan, dalam analisis permintaan, hukum permintaan menyatakan bahwa nyatakan apa? Kenapa kok ini tiba-tiba bahas analisis permintaan gitu? Gue kemarin minta ke ChatGPT bahwa gue pengen soal-soal statistika yang dibuat itu berdasarkan case nyata gitu, kasus nyata. Jadi ini berkaitan dengan apa? Ekonomi. Karena analisis yang paling sering digunakan gitu ya. Karena ekonomi adalah penopang gitu, suatu hal yang penting dalam kehidupan ini gitu. Ya nggak sih? Jadi gue mintanya dalam bidang ekonomi ya. Dengan ekonomi kita bisa buat analisis ekonomi, kita bisa buat kebijakan-kebijakan mengenai ekonomi gitu, untuk pembangunan negara gitu, pembangunan ekonomi, industri dan segala macam gitu. Oke, langsung saja. Hukum permintaan itu gimana? Sebenarnya bisa dilogika sih dari opsi-opsi ini gitu. Misalnya ketika harga turun, jumlah yang diminta tetap sama, ini berarti nggak ada hubungan, nggak ada korelasi. Sedangkan hukum permintaan itu dibuat karena adanya korelasi yang kuat gitu ya. Jadi kita lihat sih, permintaan dan harga tidak memiliki hubungan. Ini tetap sama dengan tidak memiliki hubungan, itu sama. Itu ketika harga naik, jumlah yang diminta akan meningkat, ya kah? Ketika barang itu menjadi mahal, apakah permintaan akan semakin meningkat? Tentu tidak. Berarti yang B. Ketika harga naik, jumlah yang diminta akan menurun gitu kan. Langsung ke nomor 43, elastisitas harga permintaan mengukur hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Elastisitas bro, elastisitas gitu. Ini emang butuh baca sih sebenarnya. Yang B, perubahan persentase dalam jumlah yang diminta akibat perubahan persentase harga. Mengukur. Jadi kita singgung dulu tingkat keuntungan maksimum, ini enggak hubungan antara penawarannya. Ini masuk, tapi ini yang ditanyakan adalah mengukur, ukuran gitu. Apa yang diukur ya? Adalah perubahan persentase. Kalau kalian mungkin sering mendengar, itu ada yang namanya indeks, ya kan? Pernah dengar nggak? Indeks pengangguran, indeks kemiskinan gitu. Itu dibuat berdasarkan apa? Ya, berdasarkan kasus nyata, berdasarkan analisis gitu dibuat. Tapi indeks itu dibentuk dalam bentuk apa? Persentase. Biasanya ditulis 0,8 atau 8%, 80% gitu. Indeks itu biasanya dari 0 sampai 1 atau 0 sampai 100%. Aduh, enggak jalan. 100% kayak gitu. Biasanya gini indeks. Gitu. Ya, makanya di sini dijelaskan bahwa elastisitas harga permintaan mengukur perubahan persentase dalam jumlah yang diminta akibat perubahan persentase harga. Ini ada sangkut pautnya sama soal nomor 42. Di sini tadi analisis pasar SWOT. Ini di SMA kayaknya diajari deh, di SWOT itu ada mata pelajaran ekonomi mungkin dibahas juga, atau mata pelajaran tentang wirausaha. Ada nggak sih zaman sekarang wirausaha tuh? Mata pelajarannya zaman gue ada. Zamannya kayak panjang banget, gue angkatan 2016. Jangan gitu, nggak tua-tua banget lah. Kalau nggak salah itu strength, weakness, opportunity gitu-gitu. Jadi kita lihat kekuatan bisnis kita itu apa, kelemahan bisnis kita itu apa, terus kita lihat
Apa yang menarik dan menonjol dari bisnis kita, apa yang membuat bisnis kita beda dari bisnis yang lain gitu. Makanya ada analisis pasar yang dinyatakan dengan SWOT, SWOT gitu. Nah ini udah menganalisis bisnis gitu ya. Lanjut nomor 45 nih, udah gue bahas tadi juga, indeks harga konsumen digunakan untuk mengukur, udah kelihatan konsumen itu apa, orang yang mengkonsumsi, benar, that's gitu. Jadi langsung ya, ini dibaca dulu deh kecepatan. Indeks harga konsumen digunakan untuk mengukur perubahan harga rata-rata dari barang dan jasa. Jadi kita kan nggak selalu beli barang kayak, kita bisa beli jasa, contoh bengkel, lu beli jasa bengkel bro gitu, jasa bengkel maksudnya montir, driver yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Ini jadi catatan juga gitu, karena IHK emang identik dengan rumah tangga, sama dengan indeks kemiskinan itu diukur dari pengeluaran rumah tangga gitu ya. Lanjut, dalam analisis penawaran, hukum penawaran menyatakan bahwa berkaitan dengan harga. Ingat ya, berkaitan dengan harga. Tapi ada perbedaan. Makanya dibuat sendiri hukum penawaran. Apa yang membedakannya ini? Ketika tadi harga dengan permintaan itu gini, korelasinya gini deh. Ini tulisannya begini, ini harga, ini permintaan gitu. Jadi turun. Korelasinya negatif. Nah, sedangkan hukum penawaran itu korelasinya positif. Gede. Ketika harga naik, ya kan? Ketika harga naik, maka penawaran juga akan naik. Jumlah yang ditawarkan gitu, harga naik, jumlah yang ditawarkan naik. Kenapa? Karena permintaannya menurun. Sampai sini paham? Oke, lanjut ke soal nomor 47. Apa yang dimaksud dengan market share? Kita artikan secara bahasa Indonesia biasa gitu. Market, pasar, share, bagi pasar gitu. Tapi istilahnya dalam bahasa Indonesia, market share itu apa? Pangsa pasar. Di sini ada nggak yang bahas pangsa pasar? Kita cari dulu. Ibarat kata kita nggak tahu market share itu apa sebenarnya, tapi kita udah tahu artinya istilahnya pangsa pasar, ya udah jawab B gitu. Tapi kita bahas lebih lanjut ya, persentase pangsa pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan dibandingkan total pasar gitu. Ibaratnya seperti ini, ada suatu industri ya, ibaratnya ada industri A gitu, ada industri A ya kan, gede nih segini nih, kerjasama sama suatu perusahaan. Nah, suatu perusahaan ini adalah yang melakoni atau yang mengatur pasar tersebut gitu, sehingga mendapatkan keuntungan dari bagian pasar keseluruhan gitu kan, suatu perusahaan dibandingkan total pasar. Jadi total pasar itu A ya, terus ini dapat keuntungan yang B. Total pasar itu kan dapatnya 100% ya, ini 100% gitu ya, total keuntungannya. Nah itu dibagi nih ke sini yang melakukan, dibagi nih ke sini misalnya 60% gitu, kebanyakan ini 10% lah gitu, 10% gitu. Ini dapat keuntungan, tapi pasarnya itu milik A, tapi yang mengerjakan, yang menjualkan gitu dalam suatu industri tersebut, pokoknya mengatur sistem di dalamnya gitu. Ibaratnya A yang ngasih modal semuanya, yang bikin perusahaannya, tapi yang ngerjain itu perusahaan si B gitu. Enggak ya sampai sini? Itu namanya market share, atau ibarat kata ya udah kerjasama gitu antar perusahaan. Analisis pasar dapat membantu perusahaan untuk menentukan strategi bisnis. Analisis pasar tadi udah ya. Analisis pasar SWOT ya, kita cari tahu nih tentang bisnis kita nih, kekuatan, kelemahan, ancaman, kesempatan gitu ya. Kita strategi bisnis biar apa? Biar maju bisnisnya gitu ya kan. Makanya ada analisis pasar atau SWOT ini tadi ya kan.
analisis kebutuhan misalnya di suatu pemukiman, suatu kampung gitu. Lu buka warung di sana dan lu analisis apa yang paling dibutuhkan di sana gitu. Yang orang itu nggak perlu jalan jauh untuk membeli sesuatu hal itu, misalkan produk kecantikan gitu, nggak usah pergi keluar kota, lu aja yang jual di situ, misalnya kayak begitu. Masuk akal ya, itu namanya analisis pasar. Lanjut, apa yang dimaksud dengan pasar oligopoli? Apa? Pasar dengan satu penjual dominan. Oligopoli, pernah dengar kata monopoli nggak? Menguasai, yes. Menguasai ini satu penjual dominan, tapi ini oligopoli. Tahu bahasa polinomial nggak? Banyak, poli menguasai gitu, yang menguasai banyak gitu. Jadi satu penjual dominan berarti enggak gitu. Ini kan pasar ya. Pasar dengan banyak pembeli enggak. Pasar dengan beberapa penjual besar yang mendominasi. Pasar dengan barang-barang yang tidak dapat dikatakan ini. Berarti jawabannya yang C. Ya gitulah. Untungnya mengenal istilah-istilah umum kayak monopoli, oli, gitu, oli banyak, oli gitu ya, paham ya. Jadi gini, ada suatu kota yang dikuasai oleh 2 atau 3 perusahaan besar gitu. Jadi persaingannya tuh nggak sesehat itu gitu, karena udah ada 3 monster itu ibaratnya gitu ya. Jadi kayak reseller kecil itu nggak kelihatan gara-gara power dari Big Three Entertainment ini besar. Maksudnya Big Three perusahaan penjualan ini besar gitu, mendominasi. Mana bisa yang kecil-kecil berusaha, yang mungkin muncul-muncul kayak begini, nggak sampai ke, ya gitulah intinya ya. Nomor 50. Dalam analisis ekonomi makro, produk domestik bruto mengukur produk domestik bruto apa? Produk. Oke, benar. Produksi, benar. PDB atau biasanya GDP, yang biasanya disebut dengan GDP, Gross Domestic Product. Gross Domestic Product ya artinya nih produk domestik bruto, biasanya kita pakai GDP. Kalau kita ada analisis, masih ingat nggak pas kuliah? Kalian kan sering banget tuh ikut lomba penulisan ilmiah gitu kan, tulisnya GDP kan? Ingat ya? Bagus. Lanjut. Apa tujuan utama penggunaan analisis statistika dalam sektor industri? Apa? Analisis statistika itu apa? Benar, mengukur dan mengendalikan. Kok mengendalikan? Iya, karena kita menganalisis, menghasilkan suatu kesimpulan yang menunjang kebijakan yang bisa diterapkan secara tepat gitu, tepat sasaran, tepat wilayah kayak gitu ya. Analisis statistika itu untuk mengendalikan emang. Karena pada ujungnya kita menarik kesimpulan, kita buat kebijakan yang sesuai, yang tepat kayak gitu ya. Lanjut, ini mau singgung ini dikit, nggak usah lah ya, screenshot aja. Nah, itu analisis deskriptif ini analisis deskriptif masuk ke kisi-kisi poin statistika dasar ya. Oke, lanjut ke soal nomor 52. Dalam pengendalian kualitas, alat statistika yang digunakan untuk mengidentifikasi variasi dalam proses produksi adalah apa? Ini agak kurang umum ya pertanyaannya, sulit juga. Apa? Histogram. Karena apa? Histogram itu gimana? Dalam rentang interval. Nah, di sini kan dalam proses produksi, kita misalkan saja kita ada suatu perusahaan memakai mesin untuk mengisi air dalam botol. Jadi
kita mengendalikan rata-rata atau batasan kuantitas air dalam botol tersebut gitu. Kalau masih dalam batasan normal seperti ini kan batas bawah, batas atas gitu ya. Jadi batasan normal kita mengendalikan rata-rata, maka produksi akan berjalan dengan lancar gitu. Produksinya berjalan dengan baik gitu kan. Jadi mengontrol kayak gitu. Masih tetap dalam rata-rata enggak airnya? Kalau enggak, pasti ada yang salah dengan mesinnya kayak gitu kan. Masuk ke akal enggak? Jadi histogram atau diagram kendali biasanya disebut dengan diagram kendali. Jadi kita bisa lihat variasinya gitu, masih normal enggak atau enggak gitu. Kita mengendalikan gitu, mengendalikan rata-rata atau mengendalikan apapun yang kita inginkan dalam suatu proses produksi gitu. Paham ya? Lanjut ke soal nomor 53. Analisis regresi berganda dalam sektor industri sering digunakan untuk analisis regresi. Benar, memprediksi. Analisis regresi itu nggak jauh-jauh dari memprediksi. Dalam analisis statistika, uji normalitas digunakan untuk, ya jelas toh, jelas banget ini. Iya kan, uji normalitas, yaitu mengidentifikasi apakah data berdistribusi normal atau tidak gitu. Kalau tidak berdistribusi normal tapi kita membutuhkan uji-uji yang harus memenuhi asumsi distribusi normal, biasanya kita akali dengan apa? Di log datanya, atau kita square akar kuadrat datanya, SQRT biasanya SQRT datanya kayak gitu. Bisa kita lakukan suatu pengubahan ke bentuk baku gitu ya. Lanjut ke soal nomor 55. Makin gelap. Oke. Metode sampling yang sering digunakan dalam industri untuk memilih unit produk secara acak dari lot produksi. Apa? Nggak usah mikir nggak sih, di sini udah ada kelihatan acak gitu. Ya kan? Berarti apa? Sampling acak sederhana. Beneran ini makin gelap loh. Makin gelap gak sih? Iya, sibuk. Jika data produk cacat dalam sektor industri diukur menggunakan kontrol kualitas, maka teknik yang paling tepat untuk digunakan adalah, tadi udah disinggung nih apa? Disinggung nih di sini apa? Diagram kendali. Kendali sinonimnya apa? Kontrol. Udah. Kan benar produk cacat. Jadi misalkan botol gini ya. Seret gitu. Misalnya airnya rata-rata segini. Kalau masih segini itu wajar ya, ada rata-ratanya, batas atas batas bawah gitu. Tapi ketika dalam botol tersebut tiba-tiba begini, ya kan, keisinya ini rusak, berarti mesinnya gitu, rusak mesinnya, produknya jadi cacat gitu kan ya. Oke. Apa yang dimaksud dengan analisis varian dalam konteks sektor industri? Ya, apa? ANOVA doang sebenarnya. ANOVA doang tuh apa? Rata-rata biaya produksi dalam satu periode. Oh, tentu tidak. Menghitung rata-rata cuma rata-rata. Menguji perbedaan rata-rata antara lebih dari dua kelompok. Kalau masih dua kelompok itu pakai uji T. Ingat ya, kalau udah lebih dari dua kelompok apa? Uji F atau ANOVA gitu ya. ANOVA. Lanjut ke soal 58. Soal nomor 58. Penggunaan analisis korelasi dalam sektor industri berguna untuk apa tuh? Korelasi apa? Bener banget, hubungan gitu ya. Kalau korelasi ini bedanya korelasi dengan regresi apa sih? Korelasi sama regresi sama hubungan, beda ya. Yang pertama, ketika kita tahu, sebelum ke analisis regresi, kita analisis korelasi terlebih dahulu. Kenapa? Kita lihat ada hubungan nggak. Kalau nggak ada hubungan, ya ngapain analisis regresi gitu ya kan. Analisis regresi itu apa? Untuk pengaruh. Makanya ada dua macam variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen gitu ya. Jadi yang diduga-duga nanti atau hasil prediksinya adalah variabel dependen atau Y, biasanya disebut kayak gitu.
Sedangkan untuk korelasi sendiri itu nggak bisa digunakan untuk memprediksi, nggak bisa, itu cuma mengukur kuat nggak hubungannya. Kalau kuat kita lanjut analisis, kalau nggak kuat ya udah kita buang, kita tutup buku tidur, nggak bercanda. Lanjut ke soal nomor 59. Dalam penelitian industri, uji hipotesis sering digunakan untuk benar. Apa sih hipotesis itu? Pasti nggak jauh-jauh dari ini sama dengan H1 itu tidak sama dengan lebih dari ini, ya kan? Ini kan, terus ini biasanya gini, ini jadi gini, misalnya ini gini. Ya menguji perbedaan-perbedaan itu gitu kan. Jadi gini kan biasanya hipotesis 0 dan H1-nya. Ya udah, perubahan. Proses produksi berpengaruh signifikan. Tahu kan signifikan? Iya benar. Apa tingkat kepercayaan gitu kan. Oke. Lanjut. Nomor 60. Jika sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan dalam rata-rata produksi antara 3 shift kerja. Ya, 3 shift kerja metode. Berarti misalnya di sini ada MIU K1 kerja 1, ya kan, shift kerja 1. Ya, apa kalau udah lebih ini benar uji ANOVA. Udah pinter banget. Apa tujuan utama dari undang-undang nomor ini adalah undang-undang utama dalam statistika di Indonesia. Apa? Menyediakan kerangka hukum internasional itu tidak ya, mengatur proses pembangunan statistika yang komen enggak, kalau statistika untuk semuanya data kependudukan ya. Ini di dalamnya ini menyangkut general. 62. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, siapa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan statistik nasional? Statistik nasional ini termasuk dalam statistika dasar. Kementerian Perindustrian, Keuangan, dan juga Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kayaknya ini udah ke masyarakat sih. Ini udah khusus. Ini sektoral. Sektoral itu adalah instansi pemerintahan selain BPS, karena pembinanya dalam bidang statistika itu BPS ya, Badan Pusat Statistik. Oke. Masuk STIS ya, biar langsung kerja, jangan kayak gua. Oke. Lanjut, peraturan pemerintah nomor 51 tahun 1999 mengatur tentang yang general. Kita tebak dulu yang general. Ini sensus penduduk, apakah sensus penduduk aja, pemerintah daerah? Tentu ini kita lihat jawabannya benar, 63B. Kita duga-duga aja secara general undang-undang itu ya. Lanjut, nomor 64. Apa yang dimaksud dengan statistik deskriptif menurut peraturan yang berlaku di Indonesia gitu. Sebenarnya biasa aja ya. Jadi kayak teknik analisis, prediksi enggak, ini udah inferensi ya. Ini penyusunan data mentah menjadi laporan tahunan. Ini cuman penyusunan, proses menguji hubungan ini udah analisis lanjut. Yang paling penting dalam statistik deskriptif itu apa? Penyajian data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, misalnya jadi infografis. Itu yang paling sering. Infografis itu bisa secara cetak atau digital. Kan kesel nggak sih kalau gue jadi guru tulisannya begini? Maaf ya. Lanjut. Dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 97 tentang statistik, yang dimaksud dengan statistika dasar. Data statistik yang digunakan sebagai dasar untuk kebijakan pemerintah. Ini ya, diingat ya. Oke. Lanjut, nomor 66. Siapakah yang berhak mengakses dan mengelola data statistik menurut Undang-Undang Statistik? Pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan gitu. Nomor 67. Di Indonesia, statistik sektoral
yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian biasanya digunakan untuk benar menyusun kebijakan industri nasional. Benar. Nomor 68. Apa yang dimaksud dengan metodologi penelitian dalam konteks sektor industri? Apa? Benar banget. Metodologi penelitian itu ya ini sistematis, berawal dari mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan gitu. Kalau dalam kisi-kisi setelah mengumpulkan ini ada pengolahan. Karena menurut gue sendiri pengolahan data dan analisis data itu berbeda. Pengolahan data itu benar-benar membutuhkan waktu lebih banyak daripada analisis gitu ya. Karena mengubah data mentah menjadi data yang siap untuk dianalisis itu kadang butuh waktu yang cukup lama karena big data juga dan menyesuaikan dengan perangkat hardware dan software yang kita punya kayak gitu. Kalau bagi gua ya kan ya cukup lama lah, laptop gua udah dari zaman gua SD ya. Nomor 69. Dalam penelitian sektor industri, teknik sampling yang sering digunakan untuk memastikan representatif data. Kemarin udah gue bahas banget ini. Kalau kita pakai sampling confident yang kita tahu, orangnya kita tahu, kita kenal, itu pasti hasilnya bias dan nggak selalu sih, tapi biasanya bias hasilnya dan nggak bisa merepresentasikan populasi karena kita kenal orang-orangnya. Kalau kita kenal dekat dengan orang-orang gitu, misalnya circle kita aja nih yang kita data, itu biasanya karakteristiknya hampir sama dengan kita, gaya hidup, pola hidup. Jadi apa yang harus dianalisis, apa yang mewakili populasi, sedangkan itu hanya circle kita gitu kan, gangsta gitu loh, paham nggak sih? Iya kan gitu. Jadi apa, sampling acak sederhana. Jadi ini yang paling merepresentasikan gitu populasi, sampling acak gitu ya. Lanjut. Nomor 70. Pada penelitian sektor industri, uji hipotesis biasanya digunakan untuk uji hipotesis apa hubungan, apakah rata-ratanya berbeda, apakah proporsinya berbeda gitu ya, apakah variansinya berbeda kayak gitu. Oke, duhur kita lanjut nanti lagi.